Halo sobat-sobat Duo Kosanova Channel. Kembali akan menceritakan potret masa lalu terkait dengan kisah perjalanan hidup, mulai dari tamat SD sampai tamat SMA. Video sebelumnya saya menceritakan soal perjalanan hidup saya, kisah hidup saya mulai dari usia 5 tahun sampai tamat SD. Oke teman-teman, sobat-sobat Duo Kosanova Channel, pada kesempatan ini bahwa saya akan menceritakan setelah saya tamat SD, saya melanjutkan sekolah, melanjutkan pendidikan di SMP. Jaraknya dari rumah orang tua saya itu sekitar 3 kilometer. Setiap hari saya jalan kaki bersama dengan teman-teman sebaya saya waktu itu. Hampir setiap pagi hari jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi sudah harus tinggalkan rumah untuk bersekolah di SMP di kampung saya. Kondisi jalanan itu waktu itu masih becek, belum beraspal, masih kerikil-kerikil dengan batu-batu besar, kemudian dengan pendakian-pendakian yang terjal. Dan itulah yang saya lakukan setiap hari, tanpa ada rasa kesal, tanpa ada rasa dongkol, tanpa ada rasa lelah. Karena setiap pagi saya jalan kaki bersama teman-teman hampir sekitar 100 orang. Makanya jalan kaki sepanjang 3 kilometer itu tidak terasa. Dan sampai di sekolah biasanya jam 7 pagi. Jadi itulah yang saya lakukan setiap hari dengan teman-teman saya di kampung saya. Selama 3 tahun saya sekolah di SMP, banyak lika-liku yang saya alami, saya rasakan bagaimana menempuh pendidikan di sebuah kampung yang dulu masih sangat terpencil, walaupun kondisinya sekarang jauh berbeda. Artinya kondisi kampung saya di zaman waktu saya masih anak-anak dengan kondisi sekarang itu sekitar beda 360 derajat. Memang sekarang sudah lumayan berkembang, semua jalanan hampir sudah diaspal. Artinya waktu saya sekolah dulu sangat jauh beda dengan situasi sekarang, di mana anak-anak kita sudah jarang yang jalan kaki. Kalaupun tidak punya kendaraan sepeda motor, tidak punya sepeda, bisa naik mobil. Kalau saya dulu mobil pun susah, kadang kalau ada mobil lewat itu cuma mobil truk. Tapi biar mobil truk kita juga kadang naik, kita bertumpuk di atas sama teman-teman semua tanpa ada rasa gengsi. Ya itulah yang saya lakukan, yang saya alami selama 3 tahun. Selama saya di SMP, alhamdulillah prestasi cukup menggembirakan, istilahnya tidak mengecewakan dan tidak juga terlalu berada di atas melebihi daripada teman-teman pada umumnya. Tetapi saya memang selama itu prestasi saya itu berada di, memang artinya kalau dipikir menengah ke atas lah ya, tidak mengecewakan istilahnya. Nah, selama saya di SMP itu, dulu di sekolah kita, karena dulu istilahnya belum ada security, belum ada satpam, belum ada penjaga sekolah. Karena memang dulu kan anggaran pendidikan itu masih sangat terbatas. Beda dengan sekarang, hampir semuanya ditanggung oleh pemerintah. Kalau dulu ya masih kebanyakan ditanggung oleh orang tua siswa.
Jadi dulu saya itu kalau waktu saya SMP itu kadang piket malam, istilahnya piket malam bersama teman-teman. Jadi kita memang ada jadwal piket, artinya 1 kali 1 minggu jadwal piket, menginap di sekolah, menjaga keamanan sekolah, dan besoknya paginya kita masuk belajar. Ya begitulah kondisi yang saya lakukan dulu waktu saya SMP. Selain itu masalah kerajinan, apakah pengadaan kursi, pengadaan meja, pengadaan papan tulis, kebanyakan masih ditanggung oleh orang tua siswa. Jadi kadang kita siswa ini yang disuruh membawa kursi, disuruh membawa meja, disuruh membawa penyapu. Nah semuanya itu dinilai dan masuk bidang studi keterampilan. Jadi dulu ada istilahnya bidang studi keterampilan. Nah, jadi kadang juga kami disuruh bawa balok-balok, kemudian disuruh bawa bambu yang sudah diraut, disuruh bawa sapu ijuk, sapu lidi. Balok-balok ini dipakai oleh sekolah untuk pembuatan pagar. Ya, jadi pembuatan pagar. Dulu belum ada istilahnya pagar tembok, masih pagar kayu yang terbuat dari bambu dan kayu. Tetapi apa yang disuruhkan dia, yang disuruh bawa itu dinilai oleh guru. Nah begitu. Jadi semuanya kami jalani dengan rasa nyaman. Memang karena kita dulu kalau istilahnya, karena orang tua saya itu lebih mengutamakan pendidikan, jadi kita tidak bisa mengeluh, tidak bisa merasa lelah. Kita harus jalani dengan melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Karena itu juga memang sudah menjadi kewajiban saya sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Cuma memang pada saat mau ujian akhir nasional, itu waktu itu namanya evaluasi belajar tahap nasional, tahap akhir nasional, disingkat EBTANAS. Pada waktu itu pas mau ujian nasional kan ada istilahnya pembayaran, masih dipungut pembayaran. Untuk mendapatkan nomor tes atau nomor kartu tes itu harus melunasi semua tanggungan, semua pembayaran yang harus dipenuhi. Namun waktu itu saya mengalami masalah karena teman-teman saya semuanya sudah membayar, sudah ambil nomor tesnya, saya belum. Artinya saya belum membayar apa yang diwajibkan oleh sekolah waktu itu. Walaupun istilahnya setiap ulangan, setiap semester, pada intinya setiap ada evaluasi belajar itu memang nilai saya itu tidak pernah mengecewakan. Alhamdulillah tidak pernah mengecewakan, karena memang istilahnya saya masuk dalam kategori menengah ke atas dari segi prestasi. Namun bukan itu yang menjadi ukuran untuk mendapatkan, untuk mengambil nomor tes atau nomor kartu tes untuk ujian evaluasi belajar tahap akhir nasional tadi. Nah begitu sekitar 2 minggu pas mau mau ujian nasional itu, sekarang ujian nasional namanya, dulu evaluasi belajar tahap akhir nasional, saya belum bisa ambil nomor tes. Akhirnya waktu itu kan ada paman saya, saudaranya ibu saya, itu mengajar juga saya, dia guru bidang studi matematika. Akhirnya dia waktu itu dia tanya, mungkin dia dapat informasi dari sekolah atau dari kepala sekolah saya waktu, bahwa saya itu belum ambil nomor ujian. Akhirnya saya dipanggil, ditanya kenapa belum ambil nomor tesnya. Saya bilang saya belum membayar karena ada yang mau dibayar. Akhirnya waktu itu paman saya diam, ya mungkin sudah dia tahu kenapa ini belum membayar. Pas waktu itu, waktu mau pulang dari sekolah, saya
dipanggil, diajak bermalam di rumahnya, di ya tempat tinggal paman saya itu dengan tempat tinggal orang tua saya itu beda kecamatan. Jadi saya dibonceng ke rumahnya waktu itu menginap. Saya diajak, bilang di rumah saja menginap, saya bonceng, kita boncengan ke sana. Pas sampai di rumahnya malam habis maghrib saya dipanggil lagi, ditanya lagi kenapa bisa belum membayar. Jadi saya jelaskan bahwa saya belum dikasih uang oleh orang tua. Akhirnya diam, ya mungkin karena dia sudah tahu apa masalahnya sehingga belum dikasih uang. Nah, besok pagi saya sama-sama lagi ke sekolah dibonceng. Nah, 2 hari kemudian saya dipanggil ke ruangan guru, dipanggil oleh paman saya tadi. Langsung dikasih itu nomor tes. Kalau saya tidak salah 4 hari sebelum ujian nasional itu waktu saya dipanggil ke ruangannya, dikasih nomor tes tadi. Saya juga kaget siapa yang bayar sampai nomor tes saya dikasih. Tapi dalam pikiran saya mungkin paman saya tadi yang bayar, karena tidak mungkin saya dikasih nomor tes kalau belum membayar, belum saya lunasi. Jadi kemungkinan besar paman saya tadi yang bayar. Akhirnya saya ambil nomor tes itu, saya ikut ujian, dan alhamdulillah hasilnya dari hasil pengumuman yang dinyatakan lulus, saya dinyatakan lulus. Nilai saya juga sangat memuaskan. Ya begitulah perjalanan saya di masa-masa saya sekolah di SMP. Selain itu waktu saya masih di SMP itu saya sebenarnya memang banyak yang saya rasakan yang mungkin teman-teman saya yang tidak dirasakannya. Saya kalau pulang sekolah sampai di rumah itu jam 4 sore. Karena harus jalan kaki dari sekolah. Kadang juga saya pulang sekolah itu lewat kebun sama teman-teman. Kenapa saya lewat kebun sama teman-teman? Karena di kebun itu kan banyak buah-buahan, misalnya kelapa muda, kemudian kalau musim langsat, kemudian musim mangga, saya lewat kebun. Artinya sambil makan buah-buahan bersama teman-teman tadi. Kalau saya sampai di rumah, saya makan, kemudian istirahat sebentar, langsung berangkat ke kebun. Langsung berangkat ke kebun itu ambil makanan ternak, karena kebetulan orang tua saya itu piara kuda dengan sapi. Jadi saya itu setiap hari, setiap pulang sekolah, ya rutinitas saya itu ya pergi mengambil makanan ternak di kebun. Jadi saya berangkat ke kebun itu naik kuda, saya sama teman-teman semua, tetangga-tetangga sebaya saya naik kuda sama-sama semua berangkat ke kebun cari makanan ternak. Jadi saya pulang sekolah itu sebelum maghrib sudah harus pulang. Setelah mandi saya mengaji, karena kebetulan yang guru ngaji saya itu adalah ibu saya juga. Saya habis mengaji harus belajar, tidak boleh tidak. Setelah belajar baru saya istilahnya main-main sama teman-teman. Jadi kalau siang itu saya tidak punya waktu untuk main-main, jarang sekali. Apalagi waktu saya dulu, orang tua saya juga itu mengolah kebun. Jadi saya kadang mengolah kebun, pulang sekolah mengolah kebun, pulang bawa makanan ternak. Kemudian di kebun juga kalau misalnya sudah musim berbuah, tanaman itu, kami juga itu malam harinya harus jaga di kebun, menginap di kebun, karena kalau tidak dijaga biasanya habis dimakan babi hutan. Jadi rutinitas saya itu kalau pulang sekolah dulu atau SMA itu, kalau belum menanam di kebun, belum ada tanaman di kebun, ya saya olah kebun, ambil makanan ternak. Kalau sudah berbuah kami malam berangkat lagi jaga di kebun. Pulangnya itu bawa makanan ternak pagi-pagi, setelah itu berangkat sekolah. Itulah perjalanan hidup saya.
Setelah saya tamat SMP, waktu itu saya sebenarnya ada pertentangan batin karena orang tua saya menginginkan saya itu melanjutkan di SMA terdekat, sementara saya itu mau melanjutkan sekolah di SMA yang ada di kota besar, karena maklum kita orang desa tidak pernah ke kota. Akhirnya pertentangan batin saya itu tidak bisa terpenuhi. Saya disuruh mendaftar di SMA yang terdekat, yaitu jaraknya 9 km dari rumah. Nah, di situ. Jadi waktu saya SMA juga itu saya juga jalan kaki tiap pagi, jalan kaki dari rumah ke sekolah. Saya jauh 9 km. Jadi saya selama di SMA itu saya berangkat dari sekolah itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh karena jaraknya jauh, jadi saya harus berangkat cepat. Waktu itu yang melanjutkan pendidikan di SMA yang saya tempati itu di daerah saya, di dekat rumah saya itu cuma 2 orang. Yang lainnya semua sekolah di kota. Jadi setiap subuh itu jam 4 saya cuma 2 orang saja berangkat dari rumah ke sekolah di SMA itu. Nah, waktu SMA itulah ya mungkin karena rasa kekecewaan juga tadi akhirnya menimbulkan gejolak di dalam batin saya, di mana merasa juga lelah. Tiap sudah 3 tahun jalan kaki, kemudian ditambah lagi di SMA jalan kaki, malah jaraknya tambah jauh. Jadi waktu saya SMA itu sering saya tidak sampai di sekolah karena kadang terlambat tiba di sekolah. Nah, waktu itu pas mau penaikan kelas, orang tua saya dapat laporan bahwa saya itu biasa tidak masuk sekolah. Nah, waktu itu saya kena istilahnya dapat kena marah, ditanya kenapa tidak masuk sekolah. Saya bilang saya terlambat sampai di sekolah, pintu sekolah itu sudah ditutup, baru saya sampai jadi tidak bisa masuk. Ya itu yang menjadi alasan saya. Akhirnya pas setelah dinyatakan naik kelas 2 di SMA yang terdekat dari rumah saya itu, saya ditawarkan oleh orang tua, bagaimana kalau kamu pindah sekolah. Saya bilang saya mau pindah sekolah tapi harus di kota, artinya saya tidak terlalu jauh jalan kaki. Akhirnya waktu itu saya diurus untuk pindah ke SMA 1 di kota, SMA 1 Bulukumba waktu itu. Nah, di SMA 1 Bulukumba ini yang ada bangku kosong itu cuma di jurusan fisika. Sementara saya waktu penaikan kelas di sekolah SMA yang pertama itu saya jurusan biologi. Karena dulu ada istilah jurusan fisika, jurusan biologi, dan jurusan IPS dulu waktu saya. Nah, waktu itu saya diminta, bagaimana kesanggupanmu, bisa enggak masuk di kelas fisika, karena cuma di kelas fisika yang ada kosong, ada kursi kosong. Saya bilang iya, yang penting saya pindah. Akhirnya saya pindah jurusan menjadi jurusan fisika di SMA 1 Bulukumba. Saya jalani waktu itu saya jalani hari-hari saya dengan senang, bergaul dengan teman-teman yang ada di kota. Saya waktu pindah ke kota itu, saya pertama 1 tahun tinggal di rumahnya paman sepupunya ibu saya, menumpang di rumahnya 1 tahun. Setelah 1 tahun merasa tidak nyaman, akhirnya saya pindah rumah dan tinggal sendiri di sebuah rumah yang reok, hampir rubuh. Rumah itu tidak ada yang tinggali, kosong. Akhirnya saya tinggal di situ. Pertamanya saya sendiri, lama ada teman yang mau ikut tinggal di situ.
rumah yang saya tempat itu sebenarnya rumah panggung, tetapi dindingnya sudah bocor-bocor, robek-robek, karena dindingnya terbuat dari bambu, kemudian lantainya juga terbuat dari bambu. Hanya banyak dinding yang sudah tidak ada, istilahnya sudah terbuka. Disitulah saya jalani hidup di rumah yang reok-reok itu, di dekat dari sekolah saya di SMA, ada sekitar 100 meter dari sekolah saya juga. Saya di situ. Yang paling berkesan waktu itu, waktu saya tinggal sendiri di rumah reok-reok itu, bahwa waktu itu bulan puasa. Bulan puasa itu saya jujur ini, saya makan sahur dengan garam. Iya, selama bulan puasa itu saya makan sahur buka puasa kadang dengan garam saja. Ya memang istilahnya kalau dipikir, saya dulu sekolah itu penuh dengan kekurangan, karena istilahnya jatah kiriman dari orang tua itu kan sedikit sekali, artinya kadang tidak mencukupi apa yang dibutuhkan dalam satu bulan. Ya waktu itu ya kadang dikirimi beras, kadang juga dikirimi uang, tapi kondisi itu saya jalani dengan nyaman, tanpa ada rasa kesal. Ya karena prinsip saya ini mau sekolah, saya harus jalani apapun yang terjadi. Yang jelasnya kekurangan dan permasalahan yang saya alami tidak akan menghambat semangat saya untuk sekolah. Ya prinsip saya dulu seperti itu, dan itu memang sudah menjadi komitmen orang tua saya bahwa saya bersaudara harus sekolah, tidak boleh tidak. Itu prinsipnya. Nah pada waktu itu pas juga waktu saya di SMA itu, kadang saya pulang ke kampung. Jarak antara kampung saya ke kota itu sekitar 23 km. Saya waktu itu pernah pulang kampung dengan jalan kaki, ya jalan kaki dari kota ke kampung saya, jalan kaki sendiri waktu itu, sendiri. Nah pernah juga saya jalan kaki dari rumah orang tua saya ke kota, saya juga pernah jalan kaki. Ya waktu itu kan tidak punya uang, jadi saya jalan kaki. Tapi saya enjoy saja, tidak pernah merasa bahwa, tidak ada perasaan dalam pikiran saya bahwa saya mau berhenti sekolah, tidak pernah. Yang jalannya di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, bahwa saya harus sekolah apapun terjadi. Jadi begitu. Tapi itulah perjalanan hidup saya. Nah pada saat mau ujian nasional, kalau saya tidak salah 1 bulan sebelum ujian nasional, saya mengalami masalah lagi. Itu karena akibat dari kenakalan remaja, sehingga hampir saya tidak bisa ikut ujian nasional itu waktu, karena nama saya dicoret dari nama peserta ujian nasional. Kenapa dicoret nama saya waktu? Karena saya berkelahi, saya pukul adik kelas saya waktu. Saya pukul sehingga saya dilaporkan ke polisi. Waktu itu saya bertiga dengan teman. Jadi saya bertiga dengan teman, satu kelas saya 3 orang dengan adik kelas saya tadi. Jadi saya itu bertiga waktu itu hampir tidak ikut ujian nasional karena dicoret nama dari absen, dari daftar peserta ujian nasional waktu itu. Nah akhirnya masalah saya itu sampai ke orang tua. Akhirnya orang tua saya marah, dongkol, dan tidak mau dibantu untuk diurus bagaimana saya ikut ujian nasional itu waktu, tidak mau.
kebetulan ada tante saya, adik-adik dari ibu saya yang datang ke sekolah yang mengurus masalah saya tadi. Dan proses hukum laporan polisi tadi juga tidak berlanjut. Artinya saya berdamai dengan korban saya tadi. Nah, setelah tante saya menghadap ke sekolah, akhirnya saya dipanggil ke sekolah 1 minggu sebelum ujian nasional. Saya dipanggil ke sekolah bahwa saya bisa ikut ujian nasional. Jadi saya waktu langsung dikasih nomor kartu tes untuk ikut ujian nasional. Saya sangat gembira waktu itu dan saya sangat berterima kasih sama tante saya dan semua orang yang ikut membantu sampai saya bisa ikut ujian nasional waktu itu. Yang sangat menggembirakan setelah saya ujian nasional, begitu pengumuman saya dinyatakan lulus dengan nilai Eptanas murni. Dulu ada istilahnya nilai Eptanas murni, yaitu NEM, disingkat NEM. Nilai saya itu sangat memuaskan. Ya, sesuai informasi bahwa waktu itu nilai Eptanas murni saya itu berada di 5 besar dari seluruh siswa yang ada waktu itu. Kalau saya tidak salah, siswa yang ikut ujian di SMA 1 Bulukumba waktu itu ya sekitar 300-an lebih. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah saya masuk 10 besar nilai Eptanas murni. Ya, alhamdulillah waktu itu. Akhirnya setelah itu saya dipaksa mendaftar di perguruan tinggi. Padahal sebenarnya saya tidak mau kuliah. Saya tidak mau kuliah karena saya mau mendaftar di Akabri namanya waktu, bukan Akmil. Kalau dulu Akabri masih gabungan semuanya, gabungan angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut dengan polisi, masih gabungan dulu. Tetapi kakek saya, bapak dari ibu saya menolak, saya tidak bisa, saya dilarang mendaftar tentara. Akhirnya saya didaftar di perguruan tinggi. Jadi begitulah perjalanan hidup saya, potret masa lalu saya setelah saya tamat SD sampai saya tamat SMA. Salam sobat Duo Kesanova, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.